Kemudian daripada itu Syekh Salman Al-Madani beliau mengatakan, man akhadha anni fala budda an tajdzibahu yadul inayah walau indal mamad wa yuhsanu khawatimhu wa yakunu min ajilla'is su'ada. Siapa mengambil tarikatku atau orang yang mencintai aku, kata Syekh Salman, maka Allah akan menarik, memanggil, menjadikan dia jadi orang yang mulia di sisi Allah, yaitu para auliyanya. Walau indal mamad, walaupun ketika hendak wafat, ketika hendak meninggal. Mungkin waktu masih sigar, gawiannya masih belum lagi macam ini itu apa sedemikian. Tapi ketika inya memang ada cinta dengan Syekh Salman, ta'alluq mahabbahnya kuat dengan Syekh Salman, apalagi dia mengamalkan tarikat Syekh Salman, maka Allah akan menjemput ketika di akhir hayatnya termasuk daripada min auliya'illahil muttaqin. Di sini Allah memberikan karamat kepada Syekh Salman Al-Madani. Yang kedua, Allah akan berikan husnul khatimah. Yang ketiga, dia termasuk rombongan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru Syekh Salman Al-Madani yang di atas memberikan doa khusus kepada Syekh Salman Al-Madani. Di antara guru-guru mereka mengatakan bahwasanya mereka mengadakan perjanjian dengan pembesar-pembesar jin. Sehingga ketika mengadakan perjanjian dengan pembesar-pembesar jin tersebut, mereka di situ mengatakan tidak akan mengganggu pengikut tarikat Khalwatiyah Salmaniyah. Jadi kalau orang sudah masuk di dalam tarikat Khalwatiyah Salmaniyah, pecinta Syekh Salman Al-Madani, jin tidak akan mengganggu. Kalau mengganggu juga itu bukan jin, itu jin dan jon. Nah, itu jin dan jon. Kemudian lagi guru-guru Syekh Salman mendoakan kepada Syekh Salman Al-Madani dan memberikan doa di antaranya supaya setiap pengikut tarikat Khalwatiyah Salmaniyah jangan sampai tenggelam kapalnya, gugur pesawatnya. Nah, ini terampak mobilnya, ampun terampak juga pohonnya nang hancur, mobilnya kada apa-apa, orangnya tetap tertawa mengalakak. Ini pemeliharaan Allah kepada orang-orang pecinta dan orang-orang yang mereka itu di dalam pemeliharaan Allah meliwat daripada wasilah para awliya wassalihin. Wa an la yuqallil alaihimud dunya. Mereka mendoakan, ya Allah, setiap pengikut tarikat Khalwatiyah Salmaniyah sugih semuanya, jangan ada yang susah, jangan ada yang miskin, jangan ada yang kada berduit, kasihan ini hendak berbini, ada berduit. Kemudian lagi Syekh Salman beliau mengatakan, laisa li ahadin minal masyayikh alayya minnatun wa inna mali sayyidil insi wal jinnah. Alhamdulillah, aku diberi Allah guru, bukan yang lain guruku, melainkan aku langsung dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata lagi, tariqatuna hadza kullu man dakhala fiha aghnallahu ta'ala fid darain. Siapapun yang mengikuti kami, mencintai kami, bersama kami, maka Allah kayakan di dunia dan di akhirat. Adapun Syekh Salman Al-Madani menasihati pengikut-pengikutnya, pecinta-pecintanya. Apa nasihat beliau? Nasihat beliau adalah bahwasanya at-tariqatuna adz-dhull wal inkisar. Jalan kami menuju kepada Allah dengan tawadhu dan berdoa di malam hari, walau setumat. Tawadhu, tidak merasa lebih mulia dan bagus daripada orang lain. Kemudian inkisar, selalu meneteskan air mata walau sebentar di malam hari. Ini nasihat Syekh Salman Al-Madani kepada pengikut-pengikut yang daripada pecinta Syekh Salman Al-Madani. Di antara lagi Syekh Salman Al-Madani, beliau memberikan anjuran dan memberikan nasihat kepada kita semua supaya selalu kita itu berteman dengan orang-orang yang miskin, dengan orang-orang yang fakir. Karena orang miskin dan fakir itu hatinya inkisar, hatinya itu pecah karena mereka hidupnya susah. Dianjurkan kita, tapi jarang. Biasanya kalau ada kawan pindah kada berduit, kada dihirani. Nah, ini bukan levelku untuk berkawan. Sudah ada kawan yang pindah belanja berduit terus, wah, itu terus yang dikawani. Ini bukan daripada pengikut Syekh Salman Al-Madani. Pengikut Syekh Salman Al-Madani menyuruhkan supaya hendaklah kalian alaikum bimujalasatil al-fuqara wal masakin. Hendaklah kalian selalu bersama dengan orang yang fakir dan miskin, karena di situ menghasilkan kita akan
tawadhu, dan kita akan merasakan bagaimana apa yang mereka rasakan. Sebab apa? Ana inda munkasirati qulubuhum. Allah akan memandang dan Allah akan mencintai orang yang hatinya itu pecah, hatinya itu rendah, hatinya itu merasa daripada lebih rendah dari orang lain, merasa hina dan merasa fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga menasihati jangan sampai setiap hari kadang baca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada pecinta-pecinta seseman, beliau mengatakan, wa mimma yajibu 'alal murid rabtu qalbihi bil ustad ayudawimal murid musyahadat surati syekh wa hadha aqadu syarti 'indal qaumi wa huwa yurithu ma'rifat at-taraqqi. Hendaklah bagi pecinta-pecinta aku, adapun orang yang mengikuti jalanku, kalian selalu memandang rupa daripada guru-guru kalian yang bersambung kepada aku, memandang musyahadah, melihat dan memandang orang-orang yang salihin. Karena apa? Memandang mereka itu menjadikan yurihut tarakki, derajat akan dinaikkan Allah. Sekali memandang wali, naik derajat. Sekali memandang wali, naik derajat. Sekali memandang wali, naik derajat. Tapi sekali memandang bebinian yang buka aurat, naik di dalam silawar. Nah, itu beda naiknya. Jadi ini menaikkan derajat, bukan menaikkan yang di dalam silawar. Ini bahayanya. Nah, kalau ini menaikkan nafsu, memandang syahwatud dunia, menaikkan nafsu. Tapi kalau memandang waliullah, yurihut tarakki ilallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu para ulama-ulama mereka mengatakan gambar yang kita gantung di rumah, yang kita letakkan di rumah, itu hukumnya boleh, karena itu bukan dilukis secara apa ngarannya pahatan, itu adalah rekaman dari bayangan. Rekaman dari bayangan. Satu bayangan kita dipotret, timbul gambar. Ulun burai alhamdulillah di rumah banyak gambar para wali. Sekali di hati gambar inya bertahan. Maka nabi jadi gambar ikam? Sebab ulun merasa wali guru, jadi gambar ulun jangan lihat. Nah itu terserah ikam aja lagi. Jadi beliau berpesan, hendaklah kalian orang-orang yang mengikuti aku dan pencinta-pencinta aku, wajib kalian menghubungkan hati dengan aku, kata beliau, dengan cara memandang orang-orang saleh. Kita letakkan gambar Abu Gusuk kumpul, kita letakkan datuk kelampaian, yang datuk kelampaian bersambung jadi sampai kepada Syekh Salman Al-Madani. Dari karena itu pembacaan manaqib seperti ini hasilnya yang terbesar adalah 3. Pertama, kita mendapat keberkahan, umur berkah, rezeki berkah, ilmu berkah. Yang kedua, rabtul khalaf bis salaf, kita akan terhubung batin dari guru kita sampai kepada Rasulullah. Hubungan batin kita melewat membaca manaqib seperti ini. Yang ketiga, al-iktida'u bihim, kita mengikuti mereka walau satu. Apalagi banyak. Di antaranya tadi saya saman bakti kepada orang tua. Saya saman Al-Madani dari kecil mencintai para awliya salihin dan berkhidmat dan menolong, membantu kepada orang salihin. Saya saman Al-Madani beliau selalu bangun tengah malam. Dan Syekh Salman Al-Madani beliau suka berteman dengan orang